Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan hari ini pada mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Ibu Syariah. Hari ini saya dari kelompok 9 Nurul Gina membawakan materi tentang materi pendidikan dalam Quran Surah Luqman surah ke-31 ayat 13, 14, dan 17. Pengertian materi pendidikan. Pembicaraan tentang materi pendidikan ditempatkan setelah pembahasan mengenai fitrah manusia dan tujuan pendidikan, karena pada hakikatnya materi pendidikan merupakan alat yang akan dipakai untuk mengubah anak dari kondisi awal atau fitrah menjadi manusia ideal yang dicita-citakan. Setelah difahami kondisi awal serta tujuan akhir yang diharapkan, perlu diketahui dan dipahami setelah lebih lanjut bahan-bahan yang perlu diberikan kepada peserta didik untuk membawa perubahan yang dimaksud. Ayat Al-Quran Surah Luqman Surah ke-31, 13, 14, dan 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Wa wassaynal insana biwalidayhi wa hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya, artinya, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengajarkan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Surah Luqman, surah ke-31 termasuk juz ke-21 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 34 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini diturunkan setelah surah As-Saffat. Surah Luqman artinya Luqman itu sebuah nama. Dinamakan Luqman karena pada ayat ke-12 disebutkan bahwa Luqman telah diberi nikmat dan ilmu pengetahuan oleh Allah. Sedangkan pada ayat 12-19 disebutkan tentang nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Ia menjadi isyarat bahwa orang tua memang harus memberi nasihat kepada anaknya sebagaimana yang dicontohkan oleh Luqman. Ayat ke-13 berbicara tentang nasihat Luqman kepada putranya yang dimulai dari peringatan terhadap perbuatan syirik. Luqman menjelaskan kepada anaknya bahwa perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Ayat ini merupakan pendidikan yang sangat mendasar yang mengandung aspek ketauhidan. Tauhid dalam hal ini adalah aspek pengenalan anak kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu-satunya Tuhan bagi semua makhluk, dan mempersekutukan atau menyamakannya dengan makhluk lain merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar dan merupakan dosa besar. Ayat ke-14 meminta kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana perjuangan seorang ibu pada saat mengandung kita dengan kondisi semakin lama semakin melemah, dan setelah itu ia menyusui kita hingga berusia 2 tahun. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pemahaman akidah yang harus ditanamkan kepada anak adalah sifat senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Rasa syukur
kepada Allah harus didahulukan dari rasa syukur kepada manusia, termasuk kepada kedua orang tua. Artinya, sekalipun orang tua sangat berjasa dalam memahami dan mengasuh kita sekalipun orang tua sangat berjasa dalam memelihara dan mengasuh kita sejak dalam kandungan, rasa syukur kepada mereka tidak boleh mendahului rasa syukur kepada Allah, sebab tempat kembali semua makhluk hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Luqman Al-Hakim menggambarkan perintah yang seharusnya dilakukan oleh para orang tua dalam mendidik anaknya agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pertama, perintah melaksanakan salat yang terdapat dalam ayat ke-17 surah Luqman mencakup ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan ketepatan waktunya. Kedua, perintah amar ma'ruf nahi mungkar berarti perintah melakukan kebajikan dan melarang dari setiap perbuatan buruk. Ketiga, bersabar atas segala gangguan dan rintangan yang datang menghadang pada saat kita hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena menurut beliau, setiap orang yang hendak mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar pasti mendapat rintangan, cobaan atau halangan, dan pada saat itulah dibutuhkan kesabaran. Penerapan Quran Surah Luqman ayat 13, 14, dan 17. Yang pertama, larangan untuk tidak mempersekutukan Allah dengan segala apapun, karena mempersekutukan Allah adalah perbuatan aniaya yang sangat besar, sama halnya dengan menganiaya dan membodohi diri sendiri, dan kekuasaan Allah mutlak meliputi segala sesuatu. Yang kedua, tanamkan akidah yang kuat terhadap anak. Hal ini sangat diperlukan agar anak-anak mampu berbuat kebaikan meskipun hal-hal yang dilakukannya sangat kecil dan mungkin dianggap tidak melakukan arti apa-apa. Akan tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala perbuatan baik sekecil apapun akan Allah Subhanahu wa taala balas sesuatu dengan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, perintah agar berbuat baik terhadap orang tua dengan cara menghormati dan memuliakan kedua orang tua. Dalam hal ini diutamakan berbuat baik kepada ibu yang telah mengandung dan dalam keadaan lemah yang bertambah hingga pada saatnya melahirkan sampai wiladah dan nifas. Bukan berarti seorang ayah tidak dapat hak untuk menerima bakti dari anak. Selanjutnya, perintah untuk selalu bersyukur kepada orang tua sesudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, sehingga pendidikan memasukkan bahasan tentang berbakti kepada orang tua dalam bahasan mengenai akhlak mulia. Selanjutnya, perintahkan agar anak senantiasa mengerjakan sholat. Tentu sesuatu dengan ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang bertujuan menyempurnakan ibadah sholat anak. Sedangkan pengetahuan kepada mereka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sholat merupakan rukun, sunnah, balasan bagi yang mengerjakan serta meninggalkannya. Ajarkan kepada mereka agar berani menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Contohnya, kebaikan-kebaikan kepada mereka agar mereka mendapatkan figur teladan yang contohkan kebaikan-kebaikan kepada mereka agar mereka mendapat figur teladan yang nyata di hadapannya. Dan yang terakhir, perintahkan kepada mereka agar mampu bersabar dalam menghadapi ujian kehidupan dalam proses amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin itu saja pembahasan kita materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.